Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ada maksud Tuhan dalam setiap permasalahan. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, semua orang pasti menyadari bahwa hari-hari yang dijalani dalam dunia ini penuh dengan liku-liku. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, sehingga hati kita pun diliputi sukacita. Tetapi ada kalanya kita harus tenggelam dalam masalah atau penderitaan yang menguras air mata kita. Mari kita perhatikan apa yang ditulis Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Kedua hal ini, yakni suka dan duka, tangis dan tawa, keberhasilan dan kegagalan, adalah siklus yang akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Karena itu, penting sekali kita mempunyai sikap hati yang benar dalam menghadapi romantika kehidupan ini. Ada masalah atau penderitaan yang membawa maut, tetapi ada pula masalah atau penderitaan yang justru mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Petrus menyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 berbunyi demikian,
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, masalah atau penderitaan yang diakibatkan karena dosa itulah yang membawa kepada maut. Tetapi masalah atau penderitaan yang terjadi karena nama Tuhan justru akan membawa kita kepada perubahan hidup yang mengarah kepada kedewasaan rohani. Bermuara pada apapun keadaan kita saat ini, biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan Yesus dan kita tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jika sebagian besar orang dunia menganggap bahwa masalah adalah sebuah malapetaka dan bencana sehingga mereka tidak bisa menerima keadaan dan selalu mencari kambing hitam. Namun kita sebagai orang percaya harus belajar untuk mempunyai pola pikir yang berbeda, di mana segala sesuatu harus kita lihat dari dimensi rohani. Harus kita lihat dari sudut pandang Allah. Percayalah bahwa melalui masalah atau penderitaan yang terjadi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan dengan demikian, nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa masalah itu ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu, dan untuk menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus berpegang kepada firman-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah yang beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Kami percaya Tuhan, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan lewat firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan kiranya menyertai dalam istirahat kami sepanjang malam. Bangunkan esok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera Engkau berikan bagi kami di sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.